Kita mulai dengan sebuah pengalaman yang menarik. Kejadiannya di Medan. Waktu itu kami lagi ada kegiatan retret. Jadi yang ngurus tiket sangga itu salah satu teman saya. Lalu kemudian saya tanya, nanti biku-bikunya pulang jam berapa? Oh, nanti pulang siang kok. Dari Medan ke Jakarta, terus nanti besok ke Kuala Lumpur, baru nanti lanjut ke Vietnam. Bentar, kita di Medan. Bante-bantenya terbang ke Jakarta. Besok terbang ke Kuala Lumpur. Iya, baru ke Vietnam. Lu kenapa nggak beli tiket langsung aja Medan Kuala Lumpur? Gua nggak tahu. Karena dia tidak tahu ada penerbangan langsung Medan Kuala Lumpur, akhirnya dia beli tiketnya Medan Jakarta Kuala Lumpur. Jawabannya simple, karena saya nggak tahu. Memang kadang-kadang kita punya perbedaan pendapat. Jangan terlalu sok tahu, jangan banyak tahu. Nanti lu kenapa-napa. Tetapi saya lebih memilih, saya punya banyak pengetahuan, saya punya banyak ilmu yang kemudian bisa saya gunakan daripada saya nggak tahu. Jadi ketidaktahuan yang ada dalam diri kita itu merugikan. Karena nanti akan membuat kita melakukan hal-hal yang keliru. Seperti beli tiket Medan, Jakarta, Kuala Lumpur ini sama kayak orang datang ke Bali, mau pulang ke Australia, dia lewat Jakarta dulu. Kan bisa langsung ya. Orang Bali ini banyak international flight-nya. Ya. Oke. Kedua, ada sebuah cerita yang sangat menarik yang ibu bapak dapat temukan di Dhammapada Atthakatha. Kalau A itu Atthakatha yang ke-15 atau Dhammapada ke-15. Ini cerita tentang Cunda si jagal babi. Singkat cerita, 7 hari menjelang kematian, Cunda harus mengalami penderitaan sebagaimana yang dirasakan oleh para babi yang selama ini dia siksa. Lalu selama 7 hari, para biku itu mendengar suara erangan, suara penderitaan yang dirasakan oleh Cunda. Lalu mereka mengira Cunda ini sedang berpesta. Buddha kemudian menjelaskan, enggak. Cunda sebenarnya sedang mengalami berbagai akibat dari karma buruk yang dia lakukan. Kemudian Buddha menjelaskan sebuah syair Dhammapada yang berbunyi, di dunia ini dia berduka, di kehidupan berikutnya dia berduka, pelaku kejahatan berduka di 2 dunia. Dia berduka dan menderita melihat perbuatan jahatnya. Ibu bapak, kalau dalam konteks profesi, dalam konteks bisnis, jelas Buddha melarang bisnis yang terkait dengan makhluk hidup. Ada namanya Wanija Sutta. Di sana Buddha menjelaskan ada beberapa jenis bisnis yang dilarang. Kita buka dengan sebuah pengalaman langsung. Seorang kawan tidak tahu. Lalu, saya yakin di dunia ini juga tidak semua orang itu berkesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha. Tidak semua orang punya kesempatan bertemu dengan ajaran Buddha. Dan karena mereka tidak berkesempatan bertemu dengan ajaran Buddha, maka mereka tidak tahu ada bisnis-bisnis yang kalau dilakukan itu, profesi-profesi yang dilakukan itu kemudian akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Sama seperti kita nih ya, kita kayak di Bali, pasti ada jalan yang satu arah. Ada jalan yang satu arah, kemudian dikasih plang. Saya kan bukan orang Bali. Lalu saya naik sepeda motor. Saya jalan. Saya tidak tahu kalau itu adalah jalan satu arah. Saya tidak lihat larangannya. Lewat, tiba-tiba terdengarlah fluid maut. Diberhentiin saya sama polisi. Saya kan nggak merasa salah dong. Kan saya nggak lihat larangan masuknya kan. Saya kan nggak tahu. Pede nggak saya berhenti? Saya pede, SIM punya, KTP punya, STNK punya, saya berhenti. Selamat pagi Pak. Ya Pak, Bapak tahu nggak ini nggak boleh masuk? Hah? Masa sih Pak nggak boleh? Ya ini jalan satu arah. Lalu saya jawab, saya nggak tahu. Tetap kena tilang nggak? Tetap kena tilang. Nggak ada alasan saya bilang, saya nggak tahu. Itu yang kemudian kalau kita sebagai seorang siswa Buddha, keberuntungan kita di situ. Kita belajar, kita diajarkan hal-hal yang terkait dengan kenyataan.
Karena dharma, salah satu makna dharma adalah kenyataan, fakta, realita yang tidak dapat dibantah. Sama seperti orang tidak dapat membantah kalau air itu sifatnya apa? Basah. Api sifatnya panas. Kalau kertas kena api, kebakar. Sama seperti anak-anak, dia tidak tahu kalau yang namanya gosokan dicolok listrik, lampunya belum nyala, terus merah. Kalau mereka pegang, apa yang mereka akan rasakan? Panas. Kaget. Mami, ini apaan kok lucu ya, bisa mundur nyambung. Terus kok modelnya mirip telepon yang mami diangkat, ditempel. Halo, cerek. Apa yang terjadi? Kalau lagi panasnya maksimal, kebakar kulit anak kita, gosong dia. Nggak ada alasan, anak-anak bilang, aku nggak tahu. Karena dia tidak tahu, apakah kemudian panasnya jadi turun? Enggak. Jadi salah satu hal yang membuat kita bersyukur di kehidupan sekarang dapat bertemu dengan Buddha Dharma, karena Buddha mengajarkan berbagai hal yang terkait dengan kenyataan. Sama seperti air sifatnya basah, sama seperti api sifatnya panas, sama seperti gosokan yang kalau kita tempel ke pipi kita terbakar. No excuse.